Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam pertemuan kali ini, hukum agraria pada pertemuan ke-12 mengenai penatagunaan tanah. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama menjelaskan pengertian dari penatagunaan tanah, yang dalam hukum positif pengertian pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah dimuat dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 junto Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang junto pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004. Kedua, menjelaskan keterkaitan penataan guna tanah dengan berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Sebelum jauh, kita bahas apa itu pengertian penatagunaan tanah. Disebutkan pada PP nomor 16 tahun 2004, penatagunaan tanah yaitu pengelolaan tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan tanah yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai salah satu sistem kepentingan atau kemaslahatan masyarakat secara adil. Pengertian ini ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Sedangkan menurut R. Suprapto menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan peruntukan, penggunaan, dan penyediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan erasi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan di Undang-Undang Pokok Agraria, tata guna tanah merupakan bagian kecil dari tata guna agraria. Namun dalam praktek istilah tata guna tanah lebih umum digunakan dan lebih dikenal daripada tata guna agraria. Selain itu, bagian terbesar dari kajian hukum agraria nasional adalah mengenai tanah. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini sesuai dengan eksistensinya pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kaitan erat penataan guna tanah dengan agraria, yaitu pada pasal 2 ayat 2 UU PA, pasal 14 ayat 1 dan 2 UU PA, dan pasal 15 UU PA. Pasal-pasal UPA di atas menunjukkan penatagunaan tanah merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, pelaksanaan penatagunaan tanah harus mencakup azas-azas sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004, yaitu keterpaduan berdaya guna dan berhasil guna, serasi selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, pelaksanaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Berdasarkan kegiatan penataan guna tanah di perkotaan dan perdesaan dibagi menjadi dua, yaitu kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang mempunyai perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya: satu, titik berat penggunaan tanah; yang kedua, ciri-ciri kehidupan masyarakat; dan yang ketiga, jumlah penduduk dan penyebarannya. Sedangkan tujuan penataan guna tanah ditetapkan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004, yaitu mengatur penguasaan tanah, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi kebutuhan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau kita sebut dengan RT/RW. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Ketiga, mewujudkan tertib pertanahan meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
Dan yang terakhir, menjamin kepastian hukum, menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah. Sedangkan pokok-pokok kebijaksanaan penataan guna tanah tertuang dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2004, yaitu penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pokok-pokok penyelenggaraan penataan guna tanah pasal 4 PP nomor 16 tahun 2004 ada beberapa poin. Di antaranya, dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penataan guna tanah yang disebut juga pola pengolahan tanah guna tanah, atau kita sebut dengan kawasan lindung atau kawasan budaya. Demikian penyampaian saya untuk pertemuan ke-12 dalam hukum agraria. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.